Bertemu kembali dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini kita akan membicarakan mengenai topik siklus buku besar dan pelaporan. Dalam siklus buku besar dan pelaporan ini akan dibahas tentang memperbarui buku besar, memposting ayat jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Topik-topik ini nanti akan dibahas dan dibicarakan oleh Febri Anggraini Septariani dan Muhammad Saifuddin Arif serta Sumratul Hasanah. Video pembelajaran ini dilaksanakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Mari kita saksikan bersama penyajian yang akan disampaikan oleh pembahas berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan siklus buku besar dan pelaporan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mardi MSI. Karena atas bimbingan beliau kita dapat memahami materi tersebut. Dan di sini saya ditemani rekan-rekan hebat saya. Perkenalkan, nama saya Febri Anggraini Septariani dengan NIM 17016200077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin Arif dengan NIM 17016200081. Nama saya Sumratul Hasanah dengan NIM 17016200079. Baik, yang pertama ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari bab ini, kita harus mampu yang pertama menjelaskan operasi pemrosesan informasi yang diperlukan untuk memperbarui buku besar serta menghasilkan laporan bagi pengguna internal dan eksternal. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman utama dalam buku besar dan aktivitas pelaporan serta mengevaluasi kecakupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapinya. Yang ketiga, memahami implikasi perkembangan TI yang baru seperti XBRL dan perubahan dalam ketentuan pelaporan eksternal seperti IFRS bagi desain dan operasi atas sistem buku besar dan pelaporan. Yang keempat, membahas bagaimana alat-alat seperti akuntansi, pertanggungjawaban, balance scorecard, dan grafik yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh para manajer guna mengawasi kinerja secara efektif. Pada bab ini membahas mengenai operasi pemrosesan informasi yang dilibatkan dalam memperbarui buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil dari aktivitas sebuah organisasi. Dalam sistem buku besar dan pelaporan memainkan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen ulang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Dan yang keempat, Kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, dalam proses sistem buku besar dan pelaporan, database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu untuk mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentu. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Dalam proses sistem buku besar dan pelaporan terdapat berbagai ancaman, di mana diantaranya yang pertama ini ada data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan para manajer membuat keputusan keliru, sama halnya kesalahan dalam laporan keuangan yang disediakan untuk para kreditur, investor, dan badan pemerintah.
dapat menyebabkan para pemegang kepentingan tersebut melakukan pengambilan keputusan yang salah. Lagi pula, kesalahan dalam pernyataan dan laporan keuangan yang disediakan kepada pemegang kepentingan eksternal juga dapat menimbulkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Satu cara untuk menanggulangi ancaman atas data buku besar yang tidak tepat dan tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang dibahas di bab sebelumnya untuk meminimalkan risiko kesalahan input data ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Penting pula untuk mempersempit akses terhadap buku besar dan membuat konfigurasi sistem sehingga hanya para pegawai yang diotorisasi saja yang dapat membuat perubahan terhadap data tersebut. Jadi, autentikasi multifaktor harus digunakan untuk mempersempit akses terhadap buku besar. Lagi pula, pengendalian otoritas, sebuah matriks pengendalian akses dan uji kompatibilitas harusnya juga digunakan untuk membatasi fungsi yang mungkin dijalankan setiap pengguna SaaS. Ancaman yang kedua adalah dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Khususnya perusahaan tidak perlu terburu-buru menerbitkan laporan keuangan. Penerbitan laporan keuangan secara prematur cenderung menimbulkan sanksi dari berbagai agensi terkait dan timbulnya tuntunan hukum dari pemegang kepentingan. Proses pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi bila dilakukan dengan menerapkan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar. Diberikan hanya bagi pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaannya melalui enkripsi database, memberikan proteksi tambahan karena menyediakan informasi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang berhasil mendapatkan akses database yang tidak diotorisasi. Enkripsi juga mencegah para pegawai TI yang tidak memiliki akses terhadap sistem ERP menggunakan utilitas sistem pengoperasian untuk melihat informasi sensitif. Lagi pula, data buku besar harus dienkripsi ketika ditransmisikan melalui internet ke kantor perusahaan lain, analisis, atau badan pemerintah. Ancaman umum ketiga adalah siklus buku besar umum dan pelaporan berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya, kita dapat melihat diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap subsistem siklus akuntansi yang telah dijelaskan sebelumnya menyediakan informasi mengenai transaksi reguler seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia atau penggajian. Dan semuanya akan tercatat dalam sistem buku besar. Lalu, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Lalu Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran dan kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu sistem buku besar dan pelaporan akan menghasilkan output di mana menghasilkan laporan untuk bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan kontrolir. Dan selanjutnya, dalam proses sistem buku besar dan pelaporan mengenai memperbarui buku besar, memposting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, menghasilkan laporan manajerial, akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ini adalah data flow diagram level 0 untuk siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Aktivitas pertamanya adalah memperbarui buku besar. Nah, di sini buku besar itu harus selalu ada pembaharuan setiap adanya transaksi. Dan secara teori pula, setiap adanya transaksi pasti buku besar mengalami pembaharuan. Nah, di sini sistem akuntansi akan mengentri jurnal ke buku besar, serta bendahara juga akan mengentri jurnal ke buku besar. Lalu, setelah buku besar itu diperbaharui, akan dikirimkan ke voucher jurnal. Di voucher jurnal, nantinya akan dihistorikan file-file entry jurnal yang telah dikirim dari subsistem akuntansi dan bendahara. Dalam proses tersebut, basis data akan tersimpan dalam jurnal dan buku besar. Selain itu, juga akan mengupdate neraca lajur. Berdasarkan informasi neraca saldo yang didapatkan pada neraca lajur, dapat diidentifikasi apakah ada kemungkinan nilai yang kurang sesuai, sehingga perlu dikoreksi dengan jurnal penyesuaian. Jika ada, maka proses kedua akan dijalankan, yaitu memasukkan jurnal penyesuaian. Kemudian, kontrolir juga memposting jurnal penyesuaian jika ada yang terjadi, lalu mengirimkannya ke voucher jurnal untuk dihistorikan filenya. Nah, setelah itu,
jurnal penyesuaian masuk ke buku besar. Setelah neraca saldo disesuaikan sudah jadi, kemudian menyiapkan laporan keuangan. Dan kemudian, jika laporan keuangan sudah jadi, maka laporan keuangan tersebut ditujukan ke pihak eksternal dan dikirimkan ke manajer dan kontrolir. Setelah itu, membentuk jurnal penutup untuk diposting ke buku besar. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, dari buku besar itu sendiri menghasilkan laporan manajerial yang berisi budget dan report yang akan dikirimkan ke manajer, dan kemudian budget director mengirimkan budget plan ke laporan manajerial tersebut. Seperti yang sudah ditujukan dalam data flow diagram sebelumnya, bahwa aktivitas pertama dalam sistem buku besar yaitu memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui buku besar ini terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu pertama, subsistem akuntansi. Nah, setiap subsistem akuntansi ini seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan penggajian ini membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kedua itu bendahara, di mana kantor bendahara ini menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Nah, dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa terdapat dua ancaman yang terkait dalam tahap ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru dalam laporan kinerja keuangan. Lalu, untuk pengendalian dari ancaman tersebut meliputi autentikasi multifaktor dan pengujian kompatibilitas berdasarkan matriks pengendalian akses untuk mengurangi resiko atas entry jurnal yang tidak diotorisasi. Selain itu, pengendalian preventif mencantumkan dua jenis pengendalian detektif yang harus digunakan untuk mengidentifikasi entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi, yaitu dengan rekonsiliasi dan laporan pengembalian serta pemeliharaan sebuah jejak audit yang memadai. Nah, rekonsiliasi dan laporan pengendalian ini dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbaharui buku besar. Salah satu bentuknya itu mempersiapkan neraca saldo. Nah, lalu ada jejak audit. Jejak audit ini adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Ya, ini adalah sebuah pengendalian detektif paling penting yang memberikan bukti mengenai penyebab perubahan dalam saldo buku besar. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memposting ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolis setelah neraca saldo awal disiapkan. Nah, jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya itu seperti pencatatan pendapatan bunga yang masih harus diterima dan upah yang belum dibayar. Yang kedua adalah penangguhan. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Nah, contohnya itu ada pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat aset dibayar di muka. Yang ketiga itu ada estimasi. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya itu ada depresiasi dan beban piutang tatap tagih. Yang keempat adalah revaluasi. Revaluasi ini adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya, perubahan metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Nah, yang terakhir ini ada koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Dalam memposting jurnal penyesuaian juga terdapat dua ancaman, yaitu entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak diotorisasi. Nah, ini adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko tersebut, pengendalian integritas pemrosesan entry data adalah satu cara untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru. Lalu, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet untuk meminimalkan resiko kesalahan. Kemudian, pengendalian lain yaitu membuat sebuah file jurnal penyesuaian standar untuk jurnal penyesuaian yang berulang pada setiap periode seperti depresiasi.
Selanjutnya, pengendalian akses yang kuat untuk mengurangi resiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi, serta rekonsiliasi periodik dan jejak audit yang menyediakan sebuah sarana untuk mendeteksi jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi atau tidak akurat. Selanjutnya, aktivitas ketiga dalam siklus buku besar dan pelaporan adalah menyusun laporan keuangan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan ini, sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan, baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan, dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih kepada laba ditahan. Lalu, terdapat ancaman dan pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Ancaman yang pertama yaitu laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Nah, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengendalian integritas pemrosesan. Yang kedua, penggunaan serangkaian perangkat lunak seperti software Mayop, software Zahir, ataupun software yang lainnya. Lalu, pengendalian yang ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL. Lalu pengendalian yang terakhir dapat dilakukan dengan cara pengauditan terhadap laporan keuangan. Nah, ancaman yang kedua yaitu laporan keuangan yang curang. Nah, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Selanjutnya, teknologi-teknologi yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang pertama ada pelaporan internet, dan yang kedua ada Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Nah, XBRL ini secara khusus digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan yang diwajibkan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC untuk perusahaan publik seperti perusahaan di Amerika Serikat, dan jika perusahaan di Indonesia seperti OJK, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Lalu terdapat istilah-istilah yang ada di dalam XBRL. Istilah yang pertama yaitu instant document atau dokumen contoh adalah file XBRL yang mengandung data dan ditandai serta diantarkan ke para pengguna. Nah, dokumen contoh ini berisikan data dari laporan keuangan. Setiap data dalam XBRL merupakan sebuah elemen. Lalu, istilah yang kedua adalah taksonomi. Taksonomi adalah sekumpulan file yang mendefinisikan beragam elemen dan hubungan di antara elemen, lalu berisikan skema dan definisi dari setiap elemen yang ada dalam instan dokumen. Lalu, istilah yang ketiga ada link base. Link base adalah sebuah file XBRL yang menjelaskan hubungan di antara elemen-elemen, yaitu ada reference, yaitu mengidentifikasi aturan yang menjadi acuan dalam pelaporan keuangan. Di Indonesia, contoh aturannya adalah PSAK. Lalu ada perhitungan, yaitu untuk menentukan bagaimana mengkombinasikan elemen-elemen. Lalu yang ketiga ada presentation, yaitu bagaimana mengelompokkan elemen-elemen. Dan yang terakhir ada label, yaitu untuk menghubungkan label yang dapat dibaca oleh manusia dengan elemen-elemen. Selanjutnya, XBRL yang dapat mengubah proses pelaporan. Nah, di sini terdapat dua bagan, yaitu pelaporan yang dengan menggunakan XBRL dan yang tanpa XBRL. Jika yang tanpa XBRL di sini, dari data akuntansi, kita dapat langsung menyiapkan dan membuat laporan keuangan secara manual dengan berbagai format. Ada format file text, laporan PDF, spreadsheet, dan HTML. Nah, nantinya laporan-laporan manual ini akan dibagikan kepada berbagai pengguna, dan di sini pengguna memasukkan data dari laporan tersebut ke sistem mereka terlebih dahulu dan menyusun dan menyimpan datanya. Nah, dalam pelaporan tanpa XBRL ini dirasa kurang efisien karena harus mengkonversi terlebih dahulu laporan manual ke dalam sistem mereka. Nah, jika menggunakan pelaporan yang menggunakan XBRL, di sini dari data akuntansi kita dapat langsung membuat laporan dengan cara menandai data dalam XBRL, kemudian membuat laporan bisnis XBRL yang berupa perangkat lunak. Nah, laporan bisnis ini nantinya langsung dibagikan kepada berbagai pengguna berupa perangkat lunak yang dapat langsung dianalisis oleh pengguna. Jadi, pelaporan dengan menggunakan XBRL ini cenderung lebih efisien.
Selanjutnya, aktivitas keempat dalam siklus buku besar dan pelaporan adalah menghasilkan laporan manajerial. Nah, dalam menghasilkan laporan manajerial di sini, sistem IRP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Nah, sebagai tambahan pada anggaran, kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem IRP memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Selanjutnya, terdapat ancaman dan pengendalian dalam menghasilkan laporan manajerial. Nah, di sini ancamannya yaitu laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Nah, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban di sini menghasilkan serangkaian laporan berkorelasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung. Nah, sebuah anggaran fleksibel atau flexible budget yaitu jumlah yang dianggarkan bervariasi dalam hubungan terhadap beberapa ukuran aktivitas organisasi untuk menanggulangi masalah ini. Lalu, pengendalian yang kedua yaitu balance scorecard. Seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya, satu masalah dengan laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi adalah bahwa laporan tersebut terlalu fokus hanya pada satu dimensi kinerja secara sempit yang direfleksikan dalam laporan keuangan. Nah, pengendalian yang ketiga itu dapat dilakukan dengan cara pelatihan desain grafis yang layak terhadap si pembuat laporan keuangan, karena grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Halo teman-teman, untuk membantu teman-teman dalam memahami siklus buku besar dan pelaporan dalam buku Sistem Informasi Akuntansi karya Romney, teman-teman bisa mengerjakan post-test berikut ya. Silakan dikerjakan dengan jujur ya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi siklus buku besar dan pelaporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.